Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Bu Ari. Di video kali ini, Bu Ari akan menjelaskan materi untuk kelas 12, yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi permutasi dan kombinasi, kalian sudah harus menonton video dari Bu Ari yang berjudulkan faktorial dan kaidah pencacahan. Nah, notasi faktorial itu n faktorial sama dengan n kali n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai perkalian 3, 2, 1. Nah, ini merupakan dasar kita untuk mengerjakan permutasi dan kombinasi. Nah, kita masuk ke materi permutasi. Apa yang dimaksud dengan permutasi? Jadi permutasi itu susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya atau susunannya. Untuk jenis-jenis permutasi, di sini saya akan membahas 3 jenis. Yang pertama permutasi R unsur dari N unsur. Jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, untuk yang kedua, permutasi N unsur yang sama. Rumusnya adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali Kn atau Kt faktorial. Yang ketiga, permutasi siklis, yaitu rumusnya N-1 faktorial. Nah, permutasi siklis ini digunakan apabila dalam soal tersebut terdapat kata melingkar, bundar, atau lingkaran. Intinya yang berbentuk lingkaran. Oke, contoh soal yang pertama. Dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta, akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Nah, karena kasus ini memperhatikan urutan, yaitu terdapat juara 1, juara 2, dan juara 3, maka kasus ini menggunakan aturan permutasi, di mana N-nya adalah 10 dan R-nya adalah 3. Kita ingat kembali rumus permutasi, yaitu permutasi R dari N, rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke. Nah, sesuai dengan contoh soal ini, diketahui R-nya adalah 3 dan N-nya adalah 10. Jadi permutasi 3 dari 10. Kita masukkan rumus N-nya adalah 10. Jadi 10 faktorial dibagi N min R. Jadi 10 dikurangi R-nya adalah 3. 3 faktorial. Oke. 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 adalah 7 faktorial. Nah, ini tidak bisa langsung dibagi, jadi faktorialnya kita jabarkan. Yang 10-nya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Jadi cukup sampai dengan 7 faktorial saja agar bisa kita bagi dengan 7 faktorial yang bawah. 7 faktorial dibagi 7 faktorial 1 ya, sehingga sisanya tinggal 10 dikali 9 dikali 8. Berapa? 720. Jadi banyaknya kemungkinan susunan pemenang adalah 720 cara. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini adalah contoh soal permutasi dengan unsur yang sama. Nah, banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari kata tamtama adalah titik-titik. Nah, langkah pertama kita cari dulu nih N. N adalah banyaknya huruf atau total huruf dari kata tamtama. Jadi N sama dengan T-A-M-T-A-M-A. Nah, jumlahnya ada berapa? 7 ya. 7. Terus kita cari masing-masing huruf. Huruf T ada berapa? Huruf T di situ ada 2. Huruf A ada berapa? 1, 2, 3. Huruf A ada 3 dan huruf M. Huruf M ada 2. Nah, untuk mencari susunan hurufnya, kita gunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama, yaitu N faktorial dibagi dengan
R1 faktorial dikali dengan R2 faktorial dikali R3 faktorial. Nah, di sini kita gunakan T, A, dan M. Jadi, P sama dengan, tadi ininya berapa? N-nya adalah 7 ya. Jadi, 7 faktorial dibagi R1 di sini T, 2 faktorial, dikali A-nya adalah 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, lalu kita jabarkan, tapi 7-nya ini tidak usah dijabarkan sampai dengan 1 ya. Kita lihat di penyebutnya yang nilainya tertinggi adalah 3. Jadi kita jabarkan 7 sampai perkalian 3 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, kita jabarkan menjadi 2 kali 1. Nah, 3 faktorialnya tetap ya, 3 faktorial. 2 faktorialnya dijabarkan jadi 2 kali 1, sehingga 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, hasilnya adalah 1. 4 dibagi dengan 2 adalah 2. 2 dibagi dengan 2 adalah 1, sehingga di sini tersisa 7 kali 6 kali 5. Hasilnya berapa? 7 kali 6 kali 5 adalah 210. Sehingga susunan huruf yang dapat disusun dari kata tamtama yaitu sebanyak 210. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang berikutnya. 5 orang direktur duduk di sebuah meja berbentuk lingkaran untuk rapat. Ada beberapa cara untuk menyusun kursi para direktur tersebut. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada kata lingkaran. Jadi kalau ada kata melingkar, lingkaran itu pasti menggunakan permutasi siklis. Gimana rumusnya? Permutasi siklis itu dirumuskan dengan P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, di sini N-nya berapa? N-nya jelas ini ya, 5. Oke, N-nya 5, sehingga 5 dikurangi 1 faktorial. 5 kurangi 1 berapa? 4. 4 faktorial. 4 faktorial kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapakah? 4 kali 3 adalah 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Jadi ada 24 cara untuk menyusun kursi kelima direktur tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu kombinasi. Jadi apa itu kombinasi? Kombinasi adalah banyaknya cara menempatkan N buah unsur ke dalam R unsur tanpa memperhatikan urutannya, atau bisa secara acak. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari kombinasi ini adalah N faktorial dibagi N min R faktorial dikali dengan R faktorial. Untuk contoh soal yang pertama, dari 10 orang siswa akan dipilih 4 siswa untuk mengikuti Jambore Pramuka. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi di sini kita akan memilih siswa untuk mengikuti Jambore. Dalam pemilihan itu nanti tidak ada keterangan yang berurutan atau ada susunannya, itu tidak ada. Kita bebas memilih siapa aja yang akan mengikuti siswa itu. Jadi yang akan mengikuti Jambore. Jadi dari 4 siswa itu bebas, tidak ada aturan apapun untuk dipilih sebagai peserta Jambore Pramuka. Nah, karena ini kita bisa memilihnya secara acak, maka permasalahan ini menggunakan aturan kombinasi, di mana N-nya adalah 10 dan R-nya adalah 4. Nah, kita gunakan rumus kombinasi bahwa kombinasi 4 dari 10. Rumusnya apa kombinasi itu? Kombinasi adalah N faktorial
dibagi dengan N min R faktorial dikali dengan R faktorial. N-nya berapa? Ini N-nya adalah 10. 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi R-nya berapa? 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Oke, sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 4 adalah 6. 6 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, lalu kita jabarkan. Tidak usah dijabarkan 10 kali 9 kali 8 sampai dengan 1. Tapi kita lihat nilai tertinggi dari penyebut, yaitu 6. Berarti kita jabarkan cukup sampai dengan 6 faktorial. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Nah, 4-nya ini baru kita jabarkan lagi. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, setelah itu kita akan membaginya. 6 faktorial dibagi 6 faktorial 1 ya. Lalu 8 dibagi dengan 4 hasilnya 2. 2 dibagi 2 1 ya. Nah, lalu 9 dibagi dengan 3 sehingga sisanya adalah 10 dikali 3. 10 ini kali 3 adalah 30. 30 dikali 7 210. Jadi ada 210 cara untuk memilih siswa yang akan mengikuti Jambore Pramuka tersebut. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Nah, jika soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, maka banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan soal adalah. Nah, coba kita perhatikan total soal yang tersedia itu ada 10. Jadi ada 10 soal, di mana soal nomor 1 sampai 3. Berarti ada 3 soal yang wajib dikerjakan. Nah, 10 dikurangi 3. Sehingga masih ada 7 pilihan soal. 7 ini sebagai N ya, total pilihannya masih 7. Nah, kemudian yang diminta untuk dikerjakan ada berapa? Ada 8. Jadi 8 dikurangi, nah soal 1 sampai 3 itu wajib. Jadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 5 ini sebagai R. Jadi kita akan menghitung banyaknya pilihan bagi siswa untuk mengerjakan soal, yaitu kombinasi 5 dari 7. Rumusnya apa kombinasi? N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. N-nya berapa? N-nya 7 ya, sudah kita cari. 7 faktorial dibagi N min R. 7 dikurangi 5, berarti 2 ya. 2 faktorial dikali R-nya 5. 5 faktorial, sehingga nah 5 ini 7 ini kita jabarkan sampai dengan perkalian 5 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial, kita jabarkan menjadi 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Nah, di sini coba kita bagi ya, 5 faktorial dibagi 5 faktorial 1, 6 dibagi dengan 2, 3, 7 dikalikan 3, ini sisanya masih 7 sama 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Sehingga banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan soal adalah sebanyak 21 pilihan.